Kalau ingin menghancurkan ulama, kalau ingin menghancurkan ulama, beri uang. Itu terjemahan dari hadis tadi disebutkan. Kiai tapi menjilat. Tak baleni maneh. Ulama gede tapi penjilat. Senengannya itu kedudukan, mewah-mewahan. Maaf, ini bukan kata saya loh ya. Delok di surat Al-A'raf. Diumpamakan kamasalil kalb. Ulama model ngono ku koyok kere. Hambamu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa. Doa Menteri Agama dicap sebagai doa menjilat penguasa. Doa di upacara 17 Agustus kemarin menuai kecaman luas. Isi doa dianggap terlalu memuji pemimpin secara berlebihan, menyebut capaian statistik pemerintah, dan memanjatkan permohonan. Seandainya hari ini engkau hanya menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami yang dinilai mengutamakan satu orang di atas jutaan rakyat, serta memuat angka capaian kinerja pemerintah yang terasa seperti laporan kepada Tuhan, melupakan penderitaan rakyat karena tidak menyebut korban bencana, yang miskin, yang tertinggal, yang hanya menyebut pencapaian keberhasilan. Padahal seharusnya doa di hari kemerdekaan itu milik seluruh bangsa, mengenang jasa para pahlawan, memohon kesatuan negeri, sejahtera untuk rakyat kecil, perlindungan bagi yang lemah, dan meminta dikaruniai pemimpin yang jujur serta adil. Doa itu untuk Tuhan, bukan untuk menjilat manusia. Doa harusnya rendah hati, memohon kebaikan untuk semua, bukan memuji satu orang, seolah dialah sumber segala nikmat. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Hambamu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Apakah di dalam muktamar ada setan? Mungkin ada. Mungkin setan dari menteri yang disusupkan atau dari yang bandani. Jadi setan-setan muktamar itu ada. Fa'at ba'hush, hasilnya fakana minal huwawin, hasilnya kan karena banyak setannya. banyak setan itu. Kayaknya secara pembacaan politik samar-samar nendel artikel-artikel arah-arah itu. Muktamar ini ada dalam kepungan para menteri kayak. Ada kepentingan kekuasaan sih. Wah, ya iyalah. Dan sekarang saya heran kepada kiai-kiai yang di NU itu trendinya bukan main. Hebat. Ada kadar keadilan, kealiman, ada kadar kesolehan, ada kadar intelektualitas keilmuan yang di atas rata-rata, soleh, sederhana, tawadu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang kemudian kenapa NU relatifly diterima di kalangan-kalangan tertentu, khususnya kelas menengah. Tapi kalau hari ini kita disuguhkan oleh satu fenomena, isu terkait dengan transaksi politik uang, isu terkait dengan money politik, soal bagaimana untuk meloloskan salah satu kandidat menjadi pucuk pimpinan di PBNU, ini tentu menjadi sesuatu yang sangat ironis. Satu-satunya kekuatan NU itu adalah pada soal moralitas dan nilai-nilai keagamaan. Karenanya di berbagai kesempatan, Pak Gey, mohon maaf, saya selalu mengatakan, saya selalu berharap bahwa NU itu memang kembali ke hitoh. Nggak ngurus urusan-urusan politik, nggak ngurus urusan-urusan dunia. Ngurus aja umat, ngurus aja agama.
Dan kalaupun toh mau bicara tentang ekonomi, adalah bicara tentang ekonomi pemberdayaan umat masyarakat secara umum yang kelas menengah ke bawah. Yang sudah dipaparkan oleh Cak Hasan tadi, kelas menengah, pedesaan, tradisional, dan muslim. Yang saya kira secara ekonomi tidak pernah tersentuh. Teman saya tuh ngomongnya ini, muktamar itu sesuatu yang diharap-harap oleh oleh pengurus cabang. Iki panen rayanya ketua pengurus cabang. Panen rayanya. Kenapa kok ada istilah panen raya? Ya karena mesti oleh duit akeh mesti cabang loh. Cabang ngomongnya sekian. Jadi pemilihannya kok hampir sama dengan umumnya pemilu yang sama. Nambah nemen. Coba kita cek organisasi-organisasi sosial keagamaan yang lain, yang jumlah pengikutnya nggak banyak, yang jumlah jamaahnya sedikit, nggak ada yang mau mengintervensi, Pak. Bahkan menawarkan diri pun nggak ada yang minat. Tapi NU banyak yang tertarik. Tapi NU banyak yang menggoda. Tapi NU adalah salah satu resource politik yang bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari untuk kepentingan politik. Kalau Cak Hasan menjelaskan ada 3 alasan masuk NU, karena taken for granted, sejak lahir, lingkungan, karena sekolah, tambahin yang keempat. Karena faktor intensi politik. Siapa yang bisa kendalikan NU? Insya Allah. Ya kan? Rasa-rasanya minimal urusan pilpres dan partai aman lah. Ya kan? Kira-kira begitu jalan ceritanya. Makanya banyak orang yang nggak ada angin, nggak ada hujan, sudah jadi pengurus Ansor, PBNU. Saya aja NU dalam kandungan belum pernah jadi pengurus itu, Pak. Dan nggak ada yang nawarin coba. Padahal saya ngomong, kayaknya kalau hafal-hafalan Jurmiyah sama Alfia menang kita sama oligarki itu. Karena itu kalau ada cabang datang kok mengatakan transportasinya kurang, dihitung ceramah, dihitung, demi Allah itu bukan seorang khadim dalam itu. Sing itu. Aku nek muktamar 5 dino, nek ceramah piro dihitung loh. Kalkulasi. Demi Allah, begitu itu enggak pantas menjabat sebagai pengurus NU. Tidak mempunyai dedikasi. Secara prinsip yang ingin saya katakan, saya kemarin saya bilang langsung oke soal ini. Ini adalah organisasi Islam yang saya kira semua orang hormat dan respect. Karena moralitas dan kealimannya itu di atas rata-rata. Kalau melihat NU itu adalah ya enggak hubud dunia banget. Jadi hal-hal yang sifatnya duniawi itu nomor 10 lah dari sekian begitu banyak prioritas dan agenda keumatan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, apakah di sini ada celah undang-undang? Sangat terbuka. Apakah boleh ada bisyarah? Apakah boleh ada transport? Apakah ada boleh treatment khusus terkait dengan mestinya kawan-kawan yang di PC ataupun PW yang hadir? Itu tidak dibicarakan secara signifikan. Kalau dalam undang-undang pemilu jelas dan clear. Politik uang itu adalah termasuk dalam 11 larangan dalam kampanye. Dilarang memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Saya kira DNU belum ada ini, Ustaz. Kalau nanti transaksinya, bisyarahnya itu lillahi ta'ala, sebagai sahabat, tidak bisa diajarkan sebagai pijakan itu adalah politik uang. Tapi kan politik uang di kawan-kawan NU bisa ditambah. Kalau yang ada di pemilu kan rata-rata prabayar. Jangan-jangan nanti di kawan-kawan PNU kalau ini terjadi bisa pasca bayar juga ada soal politik transaksinya. Sangat mungkin.